Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lunangjati, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Bumi Gora. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi ProTrader. Yang pertama, ini ada running trade di bagian sebelah kanan, di tabel sebelah kanan ini. Di running trade ini kita bisa lihat pergerakan dari saham-saham yang telah dijual oleh perusahaan atau dibeli oleh perusahaan. Di sini ada waktu, time atau waktu. Di sini stok di sini adalah kode-kode dari perusahaan. Terus di sini ada price ini harga penjualan. Terus di sini ada change ini adalah perubahan harga dari saham-saham perusahaan tersebut. Terus di sini ada change persen. Di sini adalah perubahan harga dalam bentuk persentase. Di sini juga ada vol ini adalah volume penjualan. Di sini ada kode B ini adalah nama-nama dari orang-orang yang membeli atau yang menjual saham-sahamnya. Terus kita beralih ke stock holding. Nah, di stock holding ini semisal kita sudah membeli saham dan kita ingin menahannya dan tidak ingin menjualnya, nanti saham kita akan berada di sini. Terus di sini ada market indices. Market indices ini adalah tempat di mana kita melihat saham-saham perusahaan. Nah, di sini akan menjelaskan tanda panah merah ke bawah ini artinya adalah penurunan harga dari saham perusahaan tersebut. Dan warna kuning ini artinya tidak ada perubahan sama sekali dalam saham perusahaan tersebut. Nah, sedangkan warna hijau yang di bawah ini yang tandanya ke atas ini artinya adalah ada kenaikan harga dari saham perusahaan tersebut. Selanjutnya kita ke top position. Nah, di top position ini kita bisa melihat seperti di sini ada 25 perusahaan yang memiliki harga saham paling atas atau harga saham paling bawah. Kita di sini bisa melihat dari 10, 15, 20, 25 sampai 30 perusahaan yang berada di posisi teratas atau terbawah. Habis itu kita pindah lagi ke watchlist. Nah, di watchlist ini kita bisa mencari nama perusahaan yang kita ingin melihat berapa jumlah sahamnya dan ada kenaikan atau tidak dari saham perusahaan tersebut. Saya contohkan di sini kan ada tempat kita menulis kode saham dari perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan ikan. Nah, di sini akan muncul perusahaan ikan. Di sini kita bisa lihat harga dari saham tersebut tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang ditandai dengan warna kuning. Di sini juga ada simbol. Simbol ini adalah kode dari perusahaan-perusahaan yang kita ingin lihat. Terus last ini adalah penawaran terakhir. Change ini adalah perubahan. Change persen ini adalah perubahan dalam bentuk persentase. Before ini artinya buy volume atau volume pembelian. Terus di sini ada buy. Buy ini adalah pembelian. Sell ini adalah penjualan. S vol ini artinya sell volume atau volume penjualan. Di sini ada juga volume dari saham dari keseluruhan saham perusahaan tersebut. Kita sampingnya lagi. Di sini ada open, high, low, preview, average, dan value. Open di sini adalah harga buka dari awal perusahaan tersebut, dan high di sini adalah harga paling tinggi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Low di sini adalah harga terendah dari perusahaan tersebut. Review ini adalah harga sebelumnya. Average ini adalah rata-ratanya, dan value ini adalah jumlah keseluruhannya. Ya, kita beralih ke 4 kolom di samping kiri.
Di sini di 4 kolom ini masing-masingnya ada kode perusahaan tersendiri. Nah, di atas ini kita bisa nulis kode perusahaan mana yang kita ingin lihat. Misal tadi kan Telkom, kita tinggal tulis Telkom, atau kita cari ikan. Nah, di sini akan muncul semua tentang perusahaan ikan. Nah, di sini ada average. Average ini adalah rata-rata. Value ini adalah jumlah keseluruhannya. Di sini ada preview. Preview ini adalah harga sebelumnya. Open inilah harga bukanya. High ini adalah harga tertinggi. Low ini adalah harga terendah. Dan fall ini adalah jumlah keseluruhan transaksinya. Di sini juga ada default, build, ask, as fall. Default di sini adalah by volume atau volume pembelian. Bidding di sini adalah penawaran, dan asking ini adalah harga yang ditawarkan. Dan as fall ini adalah sell volume atau volume penjualan. Terus kita beralih lagi ke menu buy dan sell. Nah, kita tekan sekarang menu buy-nya. Nah, di menu buy ini kita bisa membeli saham dari perusahaan yang kita inginkan. Contoh perusahaan ikan. Nah, di sini akan muncul perusahaan ikan tersebut, harga penawarannya berapa, volumenya berapa, dan di sini kita bisa beli dengan harga yang telah ditawarkan. Misal di sini 106. Nah, dan di sini quantity atau jumlah dari lot yang kita mau beli. Contoh 5. Nah, di sini setelah kita mencari semuanya, kita tinggal tekan buy. Nah, di sini karena saya tidak memiliki saldo, jadi saya tidak bisa membeli saham dari perusahaan ikan. Nah, sekarang kita beralih ke menu sell. Sekarang kita beralih ke menu sell. Nah, di menu sell ini hampir sama dengan menu buy. Cuma di menu sell ini adalah menu untuk kita menjual saham perusahaan yang setelah kita beli. Misal ikan, harganya yang kita tawarkan untuk membeli berapa? Semisal 106, jumlahnya 5, tinggal kita tekan sell. Namun di sini sama dengan buy, saya di sini tidak memiliki saldo dan saya belum membeli saham dari perusahaan tersebut, jadi tidak bisa melakukan penjualan atau pembelian. Sekarang kita beralih lagi ke bawah. Di sini ada order status. Di sini adalah tempat kita melihat order-order dari saham-saham yang telah kita lakukan. Terus di sini adalah menu previous day atau menu yang dapat kita gunakan untuk melihat orderan kita atau penjualan kita di hari sebelumnya. Di sini juga ada net summary. Di sini kita bisa melihat total pembelian, total penjualan, dan value dari semua yang kita telah beli atau jual. Di sini juga ada market trader. Di sini kita bisa melihat stok atau hal-hal yang menyangkut dari perusahaan-perusahaan yang kita ingin cari. Saya contohkan dengan perusahaan ikan. Nah, di sini kita bisa lihat dari perusahaan ikan ini. Di sini kita lihat stoknya berapa,
harganya berapa, perubahannya berapa, volumenya berapa, yang beli siapa, yang menjual siapa, dan waktunya kapan. Terus kita beralih lagi ke trade summary. Nah, di sini kita hampir sama dengan market traders, cuma di sini kita dikhususkan untuk melihat hasil dari penjualan dan total penjualan tersebut. Misal ikan, perusahaan ikan. Nah, di sini kita bisa melihat totalnya, total harga, total volumenya. Ya, di sini juga ada trade list. Nah, di trade list ini kita bisa lihat di bagian sini ada stok. Nah, di stok ini kita bisa menulis kode dari perusahaan yang ingin kita lihat. Nah, di sampingnya juga ada buy and sell. Di sini ada menu untuk kita melihat eh, list dari pembelian dan penjualan dari perusahaan tersebut. Tinggal kita pilih saja mau buy atau sell. Nah, kira-kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.